Haleluya, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi hari tanggal 20 Juni 2025. Waktu berjalan terus. Berarti semakin hari kita mempersiapkan untuk nanti hari yang besar, hari yang mulia, hari yang di atas segala-galanya Bapak Ibu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kita nantikan. Itu biar kita mau selalu cinta Tuhan, kita mau selalu semangat kita. Hari-hari hidup kita diperbarui, diberikan kekuatan untuk kita terus maju melangkah, memandang kepada Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory. Di luar Tuhan aku kesasar, di luar Tuhan aku jatuh, di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa, seperti kapal tanpa layar. Karena firman Tuhan kita mau baca pada kesempatan pagi hari ini, 2 Tawari pasal 12 ayat 1 sampai 16. Rehabeam beserta Sulisal mulai meninggalkan hukum Tuhan, hancur saudara, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi dekatlah dengan Tuhan Yesus. Di luar Tuhan ku tak maju. Amin, haleluya, haleluya. Di luar Tuhan ku jatuh. Amin, haleluya. Di luar Tuhan ku kesasar. Amin, haleluya. Seperti kapal tanpa layar. Amin, haleluya. Di luar Tuhan ku tak maju. Amin, haleluya. Tanpa Tuhan Yesus hidupku akan gagal. Amin, haleluya. Tanpa Tuhan Yesus hidup tidak ada damai sejahtera. Amin, haleluya. Hidupku tidak punya pengharapan di luar Yesus. Amin, haleluya. Bersama dengan Yesus hatiku penuh dengan damai. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus hidup berkemenangan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ku dapat kekuatan. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman-Nya. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, haleluya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar sama seperti ranting telah menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Hancur di luar Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya di dalam Dia Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lagi berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu Bapa. Sucikan mulutku pagi ini Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Terima kasih Bapa.
berfirman Bapa. Terus siapkan hati kami untuk akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Jumat pagi sudah tanggal 20 Juni 2025. Biar makin hari kita mau tetap semangat. Jaga iman pengharapan kasih kita kepada Tuhan. Terus kita setia maju. Pantang mundur bersama Yesus. Kita akan tampil lebih dari pemenang. Jangan seperti Rehabeam. Seperti firman Allah katakan tadi. Sebab kalau kau di luar, kata Tuhan, kita hancur. Di luar aku, kata firman Tuhan, kamu tidak ada berbuat apa-apa. Bahkan akan dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar kalau di luar Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi justru kita mau semakin melekat hati kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 2 Tawarikh pasal 12. Puji Tuhan, terus kita berurutan baca Alkitab. Kita mau setia biar kita mau seperti Maria di Lukas 10:39. Duduk di kaki Tuhan yang terus menerus, continually, saudara. Berkelanjutan. Kita tidak pernah berhenti, saya berkelanjutan terus memberitakan firman Tuhan pagi, malam, nanti malam, besok pagi, terus sampai Yesus datang, ya. Biar kita sedang didapati hamba yang sedang melaksanakan tugas. Jangan menjadi hamba pengangguran. Jangan menjadi anak Tuhan yang pasif, tapi menjadi anak Tuhan yang aktif untuk Tuhan Yesus. 2 Tawarikh 12 ayat 1-16, demikian firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaan menjadi teguh. Ini contoh, saudara. Manusia suka begitu, berubah setia. Mentang-mentang sudah maju, mentang sudah aman, tentram, damai, diberkati, tapi mencoba mulai jauh dari Tuhan. Itulah manusia, sifat manusia inkonsisten yang bikin kecewa sama Tuhan. Mari Bapak di sini kita bisa belajar supaya jangan sampai niru seperti perilaku Rehabeam. Mentang-mentang kerajaan yang sudah kokoh, kekuasaan menjadi teguh, tapi dia mulai jauh dari hukum Tuhan. Mari berikutnya kita lihat. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Siksak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Ini kalau berubah setia sama Tuhan ada serangan, saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak ada benteng ilahi. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan. Di sini kita bisa belajar, jangan pernah jauh dari Tuhan. Supaya kita mau ada pagar ilahi, dekatlah dengan Tuhan. Ayat 3, dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yang orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya, yang merebut kota-kota benteng yang Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Coba ini merebut kota benteng Yehuda, mendekati Yerusalem, saudara. Coba terjadi peperangan, berarti ada celah ini karena jauh dari Tuhan. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Siksak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga di dalam kuasa Siksak. Coba kalau jauh dari Tuhan, gak ada benteng ilahi. Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang jauh dari Tuhan. Mari di sini makin pentingnya kita belajar Alkitab, baca Alkitab, supaya kita mengerti, paham, supaya kita jangan coba-coba jauh dari Tuhan. Hancur, gagal total kita. Ayat 6, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Memang Tuhan yang benar. Tuhan yang sempurna. Jalan Tuhan yang sempurna. Mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya. Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan di Yerusalem dengan perantaran siksa. Amin. Tuhan begitu baik. Di dalam 1 Yohanes 1:9, jikalau kita mengaku, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Sakaria pasal 1 ayat 3, jikalau kita kembali sama Tuhan, Tuhan akan kembali menyertai kita. Saya selalu berdoa buat bangsa Israel yang sedang perang, supaya Israel bertobat, datang kepada saya, minta ampun, minta perlindungan Tuhan, supaya Tuhan jaga Israel dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 127 1 ayat 4, ada penjaga Israel atas kembali sama Tuhan. Ayat 8,
tapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakannya antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah Sisera Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang pendaraan rumah raja. Semua dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Inilah hasil orang jauh dari Tuhan, saudara. Hidup akan susah, gagal di luar Tuhan. Sebagai gantinya Raja Rehoboam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar juga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal yang baik di Yehuda. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Asal kembali sama Tuhan, Tuhan sanggup mengampuni, memberkati. Ayat 13, Raja Rehoboam menunjukkan hadirnya kuat di dalam pemerintahan Yerusalem. Rehoboam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. 17 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Kota ini pilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Ammon. Coba, Yerusalem dipilih sama Tuhan, di mana Tuhan yang tetapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, Yerusalem dalam perlindungan Tuhan. Arti Yerusalem, the city of peace. Ada damai sejahtera karena ada Tuhan penjaga Israel. Yang berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ini kalau tidak tekun mencari Tuhan, hatinya jahat. Tapi kita semua mencari Tuhan, Bapak Ibu ya. Bukan riwayat Rehoboam dari awal sampai akhir, semua tertulis dalam riwayat Semaya, Nabi itu, dan hidup lihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehoboam dan Yeroboam. Terus menerus ada perang, tidak ada damai sejahtera di luar Tuhan. Maka belajar kita untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kemudian Rehoboam mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Di luar Tuhan kita kering, hancur, bahkan dicampakkan gelap api lalu dibakar. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan perhentian damai sejahtera. Di luar Tuhan ku tak maju, amin, haleluya. Di luar Tuhan aku hancur, amin, amin, haleluya. Di luar Tuhan ku kesasar, aku gagal di luar Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Ingat, di luar Yesus, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Bersama dengan Yesus kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.